wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Rofiah, NIM 2540320010. Dalam video ini saya akan membawa Anda menelusuri salah satu fenomena budaya yang sangat menarik dan unik di Indonesia, yaitu harmoni antara budaya Islam dan budaya Tionghoa dalam tradisi keagamaan di Lasem, Rembang. Yuk ikut aku yuk! Lasem dikenal sebagai salah satu wilayah awal tempat para pedagang Tionghoa datang dan menetap di Jawa. Bahkan sebelum masa penjajahan, kehadiran mereka menghasilkan komunitas yang kuat dan hidup berdampingan dengan penduduk lokal yang mayoritas beragama Islam. Sejak abad ke-15 hingga abad ke-19, Lasem tumbuh sebagai pusat perdagangan sekaligus ruang pertemuan dua kebudayaan. Disinilah terjadi proses alkulturasi yang intens antara budaya Tionghoa dengan simbol warna merah, arsitektur khas, dan tradisi leluhur, dan budaya Islam yang menonjolkan nilai-nilai ibadah, kesederhanaan, serta adat keagamaan setempat. Interaksi keduanya berlangsung secara timbal balik. Komunitas Tionghoa menerima beberapa unsur budaya Islam, sementara masyarakat Muslim juga menghargai tradisi Tionghoa dalam kehidupan sosial. Dari segi inilah tercipta identitas Lasem seperti kita kenal hari ini. Salah satu tokoh besar dalam perkembangan Islam di Lasem adalah Mbah Maksum. Beliau dikenal sebagai ulama yang tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga membangun hubungan harmonis dengan berbagai kelompok etnis, termasuk warga Tionghoa. Di sekitar pesantren dan makam beliau, tampak perpaduan unsur visual atau arsitektur Tionghoa dan nuansa Islami. Meski pesantren dan makam tetap beridentitas Islam, lingkungan di sekitar menampilkan rumah-rumah Tionghoa dengan dinding merah, pintu besar, dan ornamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, sini saya akan nyuwun badhe izin damel mewawancara ini Pak. Monggo. Jadi kami di sini mau observasi tentang untuk melengkapi data penelitian, bolehkah Bapak memberikan biodata singkat tentang Mbah Maksum? Mbah Maksum Lasem, beliau adalah salah seorang tokoh ulama besar asal Lasem di Indonesia. Beliau lahir 1870 Masehi, wafat 1972 Masehi. Beliau keturunan dari Sultan Mahmud Minangkabau, makamnya di Jeruk Lasem. Beliau di antara gurunya adalah Kiai Umar Khalil Sarang. Kemudian beliau juga sempat belajar di Makkah. Kemudian Mbah Maksum ini dalam perjalanannya beliau merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi di antara yang tertulis dalam buku sejarah disebutkan di samping Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, termasuk Mbah Maksum, salah satu pendiri dari Nahdlatul Ulama. Kemudian Mbah Maksum ini sendiri juga masa hidupnya mengasuh pondok pesantren di bawah pendirian beliau, di bawah pengasuhan beliau ini menjadi pesantren besar, di mana santri-santri tersebar di sebagian besar bagian Indonesia. Jadi ketika beliau wafat, seorang peneliti Perancis sempat menulis bahwa meninggalnya Mbah Maksum ini yang semula dianggap guru biasa, tetapi kenyataannya ketika wafat getaran sampai di Nusantara. Bagaimana alumni-alumninya ini yang menjadi ulama-ulama di berbagai tempat ini menunjukkan rasa duka cita yang mendalam, sehingga Nusantara hari itu suasana berkabung. Ini menunjukkan kebesaran Mbah Maksum, di mana alumni-alumninya diantaranya Menteri Agama, mantan Menteri Agama, yaitu
yang pernah jadi Menteri Agama. Kemudian ada juga yang menjadi pernah Ketua DPR GR, K. Ahmad Sehu, 1965 alumninya. Dan banyak alumninya, Mustafid Abbas dari Buntet. Intinya bahwa beliau itu adalah banyak mendorongkan ulama-ulama besar, bahkan termasuk ulama-ulama kampung di berbagai belahan di Nusantara. Terbukti sebagaimana Gus Dur ketika wafat banyak yang berziarah. Ya. Demikian perjalanan panjang kita dalam menelusuri jejak harmoni budaya Islam dan Tionghoa di Lasem. Dari setiap sudut kota tua, dari rumah-rumah bergaya Tionghoa hingga pesantren dan makam para ulama, kita melihat bagaimana dua budaya besar dapat saling berinteraksi tanpa saling meniadakan. Perjalanan ini mengajarkan kita bahwa keberagaman bukanlah tantangan yang harus ditakuti, tetapi kekayaan yang patut dirawat. Lasem memperlihatkan dengan jelas bahwa hubungan antar budaya dapat berjalan selaras ketika setiap pihak membuka diri, menghargai perbedaan, dan membangun komunikasi yang sehat. Sikap saling menghormati dan kesediaan untuk belajar dari satu sama lain menjadi fondasi terciptanya kehidupan sosial yang damai. Semoga apa yang kita saksikan hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan baru, tetapi juga inspirasi bahwa di tengah dunia yang semakin kompleks, toleransi dan keturunan tetap menjadi nilai penting yang harus dijaga. Kita semua bisa berperan menciptakan suasana yang rukun, mulai dari lingkungan terkecil di sekitar kita. Terima kasih telah menemani perjalanan vlog ini dari awal hingga akhir. Semoga cerita Lasem ini dapat membuka mata kita tentang betapa indahnya hidup berdampingan dalam keberagaman budaya dan keyakinan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, dan jangan lupa untuk terus menghargai perbedaan sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.